Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya dan Bunda? Ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana. Nah, kali ini apa yang kita bisa sharing? Kita akan sharing tentang efek positif dan efek negatif gadget serta bagaimana menyikapinya. Nah, ya dan Bunda, ini sesuatu yang sangat penting karena kita tidak bisa menghindarkan penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kegiatan belajar anak-anak kita. Sementara di sisi lain, kita tahu ada efek negatifnya. Nah, apa saja efek positif gadget ayah dan bunda? Kita lihat ya, ternyata gadget itu meningkatkan kemampuan motorik anak, terutama motorik halus ya. Kemudian juga meningkatkan kognisi atau kemampuan berpikir anak. Kemudian juga bisa membuat anak anteng atau tenang. Lalu bisa membuat anak senang ayah dan bunda. Kemudian apalagi bisa menambah wawasan anak dan bunda. Dan satu lagi yang terakhir adalah bisa menumbuhkan semangat kompetitif anak, berlomba, bersaing dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi lain ada juga efek negatif gadget tentunya dan bunda. Nah, kita lihat apa saja efek negatifnya, yaitu menunda kemampuan berbicara dan berbahasa dan bunda. Jadi kalau anak kebanyakan main gadget sementara dia sedang belajar berbahasa, maka kemampuannya akan tertunda dan bunda. Kemudian membuat anak kurang mampu memperhatikan atau kurang fokus ketika belajar di kelas. Kemudian mengalami masalah belajar, misalnya karena kemampuan berbahasanya terhambat tadi, ketika dia bersekolah, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan dia terhambat dalam belajar akibatnya. Kemudian efek negatif yang berikutnya adalah menumbuhkan kecemasan ayah dan bunda. Jadi kalau ada gadget dia tenang, tapi kalau gadgetnya diambil dia cemas ayah dan bunda. Kemudian apalagi bisa membuat depresi ya dan bunda. Nah, kemudian apalagi bisa membentuk karakter buruk, apalagi kalau dia main game kekerasan, menonton yang buruk-buruk dan semacamnya ya dan bunda. Kemudian bisa timbul obesitas atau kegemukan akibat kebanyakan main gadget ya dan bunda. Nah, dan terakhir adalah gangguan tidur, karena biasanya anak yang sudah kecanduan gadget lupa tidur dan tidurnya terlalu malam atau terlalu larut, sehingga besoknya kalau itu terjadi berhari-hari, maka ketika dia bersekolah kembali dia akan mengalami gangguan konsentrasi dan gangguan tidur. Nah, jadi kita harus bagaimana ya? Pertama, kita timbang ya, ada efek positifnya, kemudian ada efek negatifnya. Kalau kita biarkan begitu saja, bisa nggak seimbang antara efek positif dan efek negatif? Ternyata tidak bisa ya dan bunda. Jadi efek negatifnya pasti akan terasa lebih berat dibanding efek positifnya kalau kita biarkan begitu saja. Nah, yang kita harus lakukan adalah, kita kan ada efek negatif, kemudian ada efek positifnya gadget yang tadi kita sebutkan tadi. Nah, kita harus menambahkan sesuatu di timbangan efek positifnya. Apakah itu? Yaitu dengan melakukan diet gadget atau pembatasan penggunaan gadget dan dengan demikian barulah ini bisa seimbang. Nah, bagaimana cara melakukan diet gadget dan bagaimana agar diet gadget ini tidak gagal? Kita lanjutkan di video berikutnya ya dan bunda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.